Halo sahabat sekolah kapal perempuan, ketemu lagi ya dengan saya MH Firdaus. Hari ini Institut Kapal Perempuan berkolaborasi dengan Jakarta Film Week. Pokoknya intinya kita mau ngomong tentang film lah, bagaimana film itu punya dampak atau bertransformasi sosial kepada masyarakat. Nah, hari ini sudah hadir dua orang dari Jakarta Film Week. Saya akan minta mereka untuk berkenalan. Silakan, Van. Oke, halo semuanya. Saya Fanny. Saya programmer feature atau film panjang di Jakarta Film Week. Halo, saya Raslin, programmer film pendek dari Jakarta Film Week. Oke, teman-teman, Fanny sama Raslin. Nah, ini ngomongin tentang film ya. Selama ini kan banyak sekali di festival di Jakarta dan bahkan di Indonesia. Nah, bagaimana sih sebenarnya Jakarta Film Week ini memposisikan dirinya di antara festival-festival yang ada? Sweet. Raslin, silakan. Ya, maksudnya di Jakarta sendiri kan sebenarnya festival film itu banyak banget bentuknya. Ada yang fokusnya kemanusiaan, ada yang fokusnya kontinen, film-film Eropa dan sebagainya. Untuk film Jakarta Film Week sebenarnya di awal kami itu membuka diri, menempatkan diri untuk jadi tempat untuk eksibisi dan apresiasi film-film. Dari awal memang sudah film internasional. Itu sebagai satu upaya supporting Indonesian film supaya bisa bersaing bersama-sama di ranah internasional. Itu dimulainya itu dari tahun 2021 ketika pandemi ya hitungannya. Terus pelan-pelan kami terus berkembang sampai tahun ini. Untuk temanya gimana, Fanny? Apakah ada tema khusus untuk Jakarta Film Week ini atau apa aja gitu? Sebenarnya tiap tahun kita punya tema. Dan tahun ini tema yang kita angkat itu Reignite. Jadi dia kayak menyala. Jakarta menyala. Oh, Jakarta menyala. Menyala kembali. Menyala abangku gitu ya. Oke, ya. Semacam itu. Tapi memang itu tema besar ya. Jadi tidak berarti juga kurasinya harus selalu persis dengan tema itu. Jadi kami terbuka dengan segala film, dengan segala isu dan tema sebetulnya. Saya ada kata-kata yang menarik nih dari Raslin, bahwa film-film Jakarta Film Week ini salah satunya adalah bagaimana kritik sosial itu ada dalam sebuah film. Bagaimana ini Jakarta Film Week merespon kondisi sosial politik di Indonesia. Ya memang festival kami dari awal itu positioningnya kan memang support industri film lokal terutama. Tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa film itu perannya dan positioningnya nggak cuma hiburan, tapi kan dia juga nggak bisa lepas dari peran edukasinya, peran sosialnya dan fungsi-fungsi lain dari sebuah film gitu. Jadi itu nggak bisa terelakkan sih dari proses kurasi. Pasti kita akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang nggak cuma sekedar oh ya ini film ini menarik untuk audiens kita, tapi kita juga harus mikirin aspek-aspek lain yang sifatnya edukatif dan lain-lain. Nah, Fanny dan Raslin, hari-hari ini kalau kita baca di koran ada kekerasan di sini, kekerasan di sana. Bahkan kalau kita di kapal nih, kita ke pendampingan ke ibu-ibu di pengorganisasian di masyarakat itu namanya sekolah perempuan. Kalau kita datang ke sekolah perempuan, kita tuh kayak ruang curhat lah bagi mereka. Kekerasan mereka terima tiap hari. Perkawinan anak pun begitu. Nah, kita sebut biasanya kekerasan berbasis gender. Dalam konteks itu artinya perempuan lah yang sangat terpinggirkan. Ada kekerasan seksual, ada perkawinan anak, ada KDRT, dan sederet kasus-kasus kekerasan berbasis gender lainnya. Nah, bagaimana ini Jakarta Film Week ini merespon kondisi seperti itulah? Atau bagaimana perdebatannya itu di dalam mengkurasi film-film, salah satunya merespon tuntutan tentang kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Silakan, Tani. Oke, jadi sebenarnya festival kami itu punya satu program khusus yang berfokus untuk memberi suara. Ada satu program namanya Her Story. Her Story. Her Story, yaitu adalah film yang dibuat oleh perempuan dan non-biner dan tentang mereka gitu ya. Jadi sebetulnya sejak awal ya kami punya visi ke sana gitu ya. Jadi punya concern ke sana. Dan itu diwujudkannya bukan hanya di film tapi juga dalam diskusi-diskusi. Misalnya 2 tahun yang lalu ada satu program diskusi judulnya Cinema and She, mengundang
sutradara-sutradara perempuan internasional, Asia, Eropa, untuk ketemu di satu forum itu dan membicarakan gimana rasanya menjadi perempuan di dalam industri film. Artinya komitmen itu selalu kita wujudin di program yang secara khusus ngomongin tentang itu. Tapi sebetulnya di dalam proses kurasi pun concern terhadap kritik sosial, semangat itu selalu kita bawa dalam proses kurasi, dan gak hanya untuk program itu. Misalnya program yang bisa ngomongin perempuan akan ada di global feature, misalnya di film kompetisi gitu ya, ada juga di program-program lainnya, jadi menyebar gitu. Bisa kau sebutkan nggak contoh-contoh filmnya yang tadi yang kamu sudah kurasi dengan nuansa tadi keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan? Tahun lalu tuh kami punya satu film agak eksperimental gitu, filmmakernya non-biner. Dia mengelola gimana arsip dan narasi tentang motherhood. Judulnya Grandmama Own Sister Cat ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia apa artinya? Nggak ada. Dia potongan kata yang disambung. Jadi nenek, ibu, tante, kakak perempuan dan kucing. Ya, jadi mengisahkan tentang apa itu film? Macam-macam. Dia pokoknya bermain dengan arsip, gimana ada adegan melahirkan, terus dia dikelilingi oleh suster-suster yang membantu proses persalinan, terus nanti dia ada ngomongin motherhood, gimana raising a child. Tapi intinya dia bereksplorasi gimana menarasikan proses yang sangat sulit dijelaskan juga, karena ada ngomongin cerita sebelum tidur, tapi ngomongin karakter tertentu, ada relasinya tentang peran ibu dan peran anak kecil juga dari perspektif anak kecil. Kemudian di film lain juga kita tuh ada film panjang tahun lalu ya. Banyak. Kalau ngomongin film per film bisa jadi banyak. Iya, jadi banyak banget sih. Ini kita mungkin akan nyebutin, kita ingat. Ya. Misalnya tadi kamu ngomong soal ibu, aku jadi ingat gimana di 2 tahun lalu ada film judulnya Midwife. Film itu secara intimate merekam bagaimana rasanya menjadi bidan, kerja-kerja perawatan di dalam ward gitu ya. Dan gimana rasanya jadi perempuan ketika melakukan proses persalinan, ya itu sangat emosional. Kemudian kalau tahun ini mungkin ya ada satu film yang juga ngomongin tentang motherhood, juga ada irisannya dengan agama sebetulnya. Ini film Malaysia cukup dekat sama kita. Jadi ngomongin gimana agamanya Islam lagi ya. Islam, benar. Jadi kayak gimana satu tempat penitipan bayi gitu ya, itu sangat distigma oleh masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi dianggap ibu itu tidak mampu merawat, tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Padahal sebetulnya kalau kita lihat lapisan di baliknya kan mereka perempuan-perempuan yang sebenarnya mungkin mendapat kekerasan sebenarnya gitu. Jadi bukan berarti meninggalkan begitu saja ya. Ya, judulnya apa itu? Judulnya Pavan for an Infant. Kebetulan kami juga mencoba menghadirkan Pavan Infant. Pavan for an Infant. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa itu? Gak ada lagi judulnya. Mudahnya itu kayak semacam tempat, ada istilahnya ya, istilahnya kayak care begitu. Bukan sih, kayak semacam panti asuhan. Kayak penitipan. Jadi bukan penitipan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak mampu membesarkan anak ini, kamu serahkan ke dia, masukin locker. Kamu cuma punya waktu terus hidup. Iya, intinya dimasukin di sana dan kemudian dirawat oleh yayasan. Dan kamu nggak bisa ambil anaknya lagi. Sip. Saya berhenti sampai di situ. Sebelum ke bagaimana respon penontonnya ya. Sebelum ke situ saya ingin bertanya, ada nggak di Jakarta Film Week berkaitan dengan isu-isu yang selama ini terpinggirkan, kayak semacam afirmasi lah untuk filmmaker perempuan, sutradara perempuan, atau kayak semacam special project buat dia, dibanding karena selama ini kita di jagat perfilman sudah tahu lah sangat maskulin misalnya dunia filmnya, terus aksesnya memang kelompok rentan ya, dengan budayanya patriarki kan selama ini sulit aksesnya. Nah, ada nggak kayak semacam afirmasi? Kalau di level kurasi sebetulnya itu coba kita terapin sejak awal sih ya. Jadi kayak misalnya di film panjang yang nah ini mungkin saya sedikit jelasin metodenya ya. Kalau di film panjang itu kami tidak sebanyak film pendek yang memang mendapatkan submisi film. Sangat banyak, bisa sampai 1.000 gitu kayaknya kalau di total. Metodenya adalah kami jadi mencari ngulik dari satu katalog ke katalog film, yang mana itu banyak banget. Nah, distributor juga. Dari distributor. Nah, dari ngulik itu sebetulnya kami juga mencoba mencari peran perempuan di dalamnya. Yang mana sebetulnya secara teknis itu sulit. Jadi kayak kalau ini teknis film banget ya. Jadi kalau kita ngeliat katalog, press kit yang paling
seminimal mungkin itu cuma ada nama sutradara. Jadi sutradara yang biasanya paling bisa dicek apakah dia perempuan atau non-biner atau semacamnya gitu ya. Nah itu kami mencoba mencari itu sejak awal. Jadi bukan hanya melihat mencari filmnya berdasarkan isu, tapi juga berdasarkan gender, berdasarkan usia, posisi sutradaranya bagaimana gitu ya. Ya itu satu hal untuk di level kurasi seperti itu. Di luar itu kalau rencana-rencana sih ada sejak lama. Misalnya kalau di film kan biasanya adanya masterclass ya. Jadi semacam masterclass. Harapan pengennya sih bisa bikin masterclass yang khusus perempuan. Jadi diampu oleh perempuan gitu. Diampu oleh perempuan dan pesertanya juga perempuan. Tapi memang ya harus diakui tantangannya banyak. Jadi bukan cuma akses tapi juga teknis. Misalnya kita udah mencoba menghubungi sutradara perempuan yang kita tahu jumlahnya nggak banyak, dia harus banyak syuting gitu. Betul. Jadi misalnya ternyata dia nggak bisa hadir tahun ini. Oke, udah deh kita usahain tahun depan. Jadi ada banyak tantangannya, tapi upaya itu coba dilakukan lewat kurasi. Oke. Tadi artinya kan sejumlah afirmasi sudah dilakukan oleh Jakarta Film Week ya terhadap bagaimana kelangkaan filmmaker perempuan, sutradara perempuan, penulis skenario perempuan itu sudah mulai dijembatani. Nah, saya ingin masuk ke keterlibatan penikmat nih atau penonton. Apa sih yang sudah diupayakan oleh Jakarta Film Week dalam melibatkan atau bagaimana supaya penonton itu terlibat di dalam film ini gitu? Tidak lagi menjadikan mereka sebagai objek misalnya. Dalam konteks itulah. Kalau di film pendek biasanya itu setelah pemutaran kami ada Q&A biasanya. Tapi kan biasanya Q&A itu ya satu arah. Q&A maksudnya question and answer ya. Tanya jawab ya. Dengan filmmakernya. Biasanya sutradara kadang lumayan rame bersama kru juga, tapi biasanya ya itu tanya jawab dan sifatnya kan agak teknis, satu arah gitu. Nggak dua arah sih, tapi dua arahnya maksudnya tanya jawabnya. Berapa lama itu tanya jawabnya dengan para penikmat 20 film? menitan. 20 menitan ya. Tapi tahun ini untuk program Her Story kami coba ubah formatnya. Nggak cuma sekedar tanya jawab tapi diskusi. Diskusinya juga kami harapkan sebenarnya bisa partisipatory, penonton atau audience bisa ikut bercerita, ikut menyampaikan pendapat mereka, dan temanya tuh lebih spesifik gitu, lebih kolektif juga, nggak cuma perkara filmnya, tapi perkara beneran kondisi dan lokal konteks yang sedang terjadi. Gitu. Oh, jadi selama ini bukannya baru ya, inisiatif yang sudah dilakukan adalah bagaimana pasca pemutaran film itu ada kayak semacam dialog. Tapi tahun ini diskusinya tuh jauh lebih spesifik lagi gitu, jadi coba melibatkan imajinasi kolektifnya lah, coba disenggol gitu. Jadi nggak cuman perkara ya udah ngomongin filmnya aja, tapi kita ngomongin sosialnya deh, ngomongin pengalaman masing-masing deh, atau lain-lain gitu. Pernah nggak misalnya begini, sebuah film setelah ditayangin kemudian terjadi dialog, kemudian terjadi kayak semacam aksi bersama antara pembuat film, masyarakat yang menonton. Misalnya di situ ada satu isu yang besar misalnya. Pernah nggak bikin agenda bareng lah? Artinya ini film jadi pintu masuk untuk merumuskan agenda bersama antara filmmaker dengan si masyarakatnya, khususnya lagi misalnya kelompok perempuan misalnya. Tadi kena KDRT, kena kekerasan berbasis gender, misalnya begitu. Itu yang kita coba lakukan tahun ini sih. Tapi lebih spesifiknya lagi yang sangat action based itu mungkin ada di Family Time. Apa itu Family Time? Family Time itu program untuk filmnya emang film cenderung anak-anak ya, kurasinya yang lebih ke semua umur sifatnya. Terus tahun ini kita tuh ada aktivasi menulis surat bersama ngerespon salah satu film yang akan ditayangkan. Intinya kita mencoba menggagas ide demokrasi ke anak-anak kecil ini. Oke, sebelum berakhir karena waktunya sudah hampir mendekati ya. Kalau melihat kondisinya Kapal Perempuan dengan sekolah perempuannya, dengan strategi pengorganisasiannya, dengan pemberdayanya di masyarakat G3T, macam-macam, dengan kasus-kasus yang mereka alami, menurutmu, apa yang terpikirkan di Raslin dengan Fanny? Melihat kasus-kasus seperti itu, di dalam pikiranmu sebagai orang yang selama ini bergelut di filmmaker, apa yang mau kau lakukan?
Wow. Oke. Ayo. Secara personal atau dalam konteks Jakarta Film? Silakan, mau secara personal maupun sebagai insan di Jakarta Film Week, terserah. Sebetulnya ya kami sadar poin-poin yang tadi disebutkan ya. Cuma untuk melakukan aksi kan memang nggak bisa sendirian. Ya. Jadi sebetulnya upaya-upaya semacam itu bisa dilakukan dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil. Ya. Termasuk di dalam konteks film ini. Bahkan di film itu sendiri sebagai festival sendiri berbeda dengan ruang yang produksi film ya. Juga punya problemnya sendiri lah. Jadi sebisa-bisanya yang kami lakukan adalah ya mencoba membawa awareness itu gitu dan mendiskusikannya itu. Dan ya sebisa mungkin sih nyampe dialognya ke publik ya. Jadi mungkin cara penyampaiannya aja yang orang mungkin tidak menyadari. Jadi maksudnya ada yang mungkin secara langsung menyampaikan itu direct, sementara kalau lewat film kita kan lebih pelan-pelan. Jadi ya kita ngomongin lapis demi lapis gitu. Ada yang mau tambahin, Raslin? Secara festival mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya sebagai sipil ya kita lebih banyak lagi sih opsinya sebenarnya, karena tergantung juga background kita apa. Atau pertanyaan lebih spesifiknya begini, mungkin nggak sebuah film ketika kau mau tayangkan sudah akurasi, tapi kemudian kau dialog dulu ke masyarakat, setelah dialog itu kayak ini kurang deh, kemudian kamu balik lagi, kayaknya kurang deh, akhirnya ngobrol lagi. Misalnya begitu, pernah nggak kayak begitu? Oh ini jadi Karena mempertimbangkan tadi penikmatnya punya spesifikasi isu-isu yang mungkin ini berbeda sekali. kalau kami di festival, jadi bisa dibilang kami sebagai kurator tuh produksi. Oh, di luar kuasa untuk produksi ya. betul, Oke. Tapi praktik semacam itu yang saya tahu beberapa filmmaker melakukan itu. Oke. Jadi kalau di film tuh biasanya terutama film panjang itu ada istilahnya work in progress. Jadi film yang belum matang 100% diputar ke undangan ke beberapa pihak gitu ya. Misalnya kalau perempuan mungkin diputar di daerah mana dan kemudian minta pendapat di situ. Mungkin nggak satu kali nanti teman-teman di Jakarta Film itu, oh ini kayaknya bagus ini untuk kita putar di lokasi mana, di misalnya di salah satu lokasi tertinggal mana, perkawinannya tinggi anak, KDRT-nya tinggi. Nah kita putar bareng-bareng. Dari situ kita bisa rencanakan apa yang perlu kita lakukan bersama. Misalnya begitu nih. Iya, Itu Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Nah kalau begitu, sangat pentingnya ini Jakarta Film Week. Ke depan kira-kira jumlah filmnya ada berapa, lokasi tayangnya di mana, dan kira-kira filmnya yang akan diputar film panjang, pendek, dan lain-lain. Silakan. Jadi tahun ini kami ada di 3 venue. Biasanya 2 venue. Jadi Dua kalau tempat lah ya. 2 tempat, sorry, maksudnya Di mana itu? 2 lokasi. Kalau untuk film-film pendek banyaknya di Taman Ismail Marzuki. Tapi kami juga ada di CGV FX Sudirman. Oke. Lalu yang film panjang di CGV Grand Indonesia. dan CGV FX Sudirman. CGV FX itu ada film pendek dan film panjang. Kalau film pendek khusus itu di Taman Ismail Marzuki aja, yang Grand Indonesia film panjang aja. Kemudian kalau jumlah film lebih dari 150 sih. Sekitar 150 lah, hampir 150 Hampir lah. 150. Mulai tayang tanggal 22 Oktober, itu hari opening, lalu festivalnya akan jalan sampai 26 Oktober. Itu gratis apa bayar? Gratis. Oke. Itu ya teman-teman, sahabat Kapal Perempuan. Tanggal 22 Oktober festival ini akan dimulai gratis tanpa bayar. Filmnya beragam ya. Bisa disebutkan tema-tema filmnya apa saja sebagai bocorannya lah untuk teman-teman sahabat Kapal Perempuan. Macam-macam, ada animasi, ada yang kompetisi juga, ada yang non kompetisi. Untuk yang lebih tematik kita ada fantasi, yang lebih genre, yang lebih eksploratif, sedikit horror, thriller, dan lain-lain. Ada juga her story yang fokus ke cerita-cerita perempuan. Oh, yang her story tadi ya. Oke. Kemudian di film pendek juga kami ada program baru namanya Emergency Broadcast. Ini memang kita ngerespon keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik aja. Jadi kita ngomongin banyak hal, ngomongin tanah Papua, ngomongin kekerasan cyber, ngomongin tentang 98 juga, 98 juga dan lain-lain. Nah, Raslin dan Fani, kata dirimu kan tadi bilangnya gratis. Nah, gratisnya tuh kayak gimana? Cara mengaksesnya bagaimana? Silakan. Lewat Tix ID, Oh, tapi Tix ID. tapi
tapi sepertinya udah sold out. Jadi beberapa sudah sold out. Jadi tiket on the spotnya masih bisa didapatkan di hari festival. Cukup datang lebih early aja, lebih awal dari jam pemutaran, ikut ngantri, dapat tiket, semua gratis. Oke. Sekarang sebagai penutup nih, Fanny sama Raslin, apa yang ingin kau sampaikan nih kaitannya dengan Jakarta Film Week? Buat teman-teman, ayo datang ke Jakarta Film Week, ke festival. Festival itu bukan cuma ruang di mana kamu bisa nonton film untuk menghibur dirimu, tapi kamu bisa belajar sesuatu dari situ. Film itu punya banyak lapisan, punya banyak layer, dan banyak hal yang bisa kita bicarain dari film. Itu sih. Ya, silakan Raslin. Nikmatin aja filmnya karena banyak banget ragamnya. Dari situ mungkin kamu nggak cuma dapat teman baru, tapi juga dapat cara memandang dunia yang berbeda. Kemudian kalau ikut diskusinya ya siapa tahu itu juga membuka pikiran, dan ya semoga bisa belajar sesuatu sih. Begitulah teman-teman ngobrol-ngobrol kita di podcast hari ini dengan Raslin dengan Fanny dari Jakarta Film Week. Ingat, tanggal 22 Oktober ya. Sampai 2 Oktober. Sampai berapa? 26. Sampai 26 Oktober. Jangan lupa saksikan Jakarta Film Week yang temanya sangat beragam. Itu saja teman-teman sahabat Kapal Perempuan. Mudah-mudahan ngobrol kita ada manfaatnya. Dan ingat, film seharusnya menjadi alat transformasi sosial yang bisa merubah masyarakat. Khususnya tadi ya, bagaimana kekerasan berbasis gender, KDRT, perkawinan anak itu bisa ditanggulangi, bisa diantisipasi melalui film. Itu saja, sampai jumpa dan dah.